Halo teman-teman, selamat datang di channel Ika, tempat kamu bisa menikmati alur cerita film dengan cara yang seru dan gampang dipahami. Di sini, aku akan membawakan cerita-cerita dari berbagai film menarik, mulai dari aksi yang mendebarkan, drama yang mengharukan, hingga misteri yang bikin penasaran. Jadi buat kamu yang suka nonton tapi nggak punya banyak waktu, atau pengen tahu cerita film tertentu sebelum nonton, kamu ada di tempat yang tepat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel Ika. Melanjutkan cerita sebelumnya, kini Xiaoyan berlari seperti angin, mengabaikan teriakan marah seorang dozun berbaju ungu di belakangnya. Tubuhnya seperti bayangan yang menyelinap dengan kecepatan luar biasa, melewati pintu utama aula besar sebelum siapapun bisa mencegahnya. Dalam sekejap, ia menghilang di balik lorong panjang. Di belakangnya, dozun berbaju ungu menggertakkan gigi. Ia ingin mengejar, tapi boneka emas gelap milik Xiaoyan menyerangnya tanpa ampun. Rantai logam hitam melesat dari lengan bajunya, menghantam balik serangan boneka itu. Pertarungan sengit pun pecah di depan aula, membuat para penjaga lainnya gemetar melihat kekuatannya. Namun, Xiaoyan tak peduli. Langkahnya terus maju. Setiap orang-orang yang mencoba menghalangi langsung terpental dengan sekali pukulan. Darah berceceran, dan tak satu pun dari mereka cukup berani untuk berdiri lagi. Baru saja ia melangkah lebih jauh, suara keras menggema dari dalam aula. Berani-beraninya kau menyerbu aula jiwa. Siap-siap mati bocah. 4 sosok besar muncul dari sudut ruangan. Aura mereka yang mengerikan menunjukkan bahwa mereka bukan sembarang orang. Semua adalah dozong bintang 6 atau 7. Mereka bergabung, menciptakan ular raksasa dari kabut hitam yang menyerang Xiaoyan dengan gerakan kematian. Xiaoyan hanya tersenyum dingin. 4 orang seperti kalian? Hah? Pikir kalian bisa menghentikanku? Dari tubuhnya, api ungu coklat berkobar, membentuk naga besar yang melesat cepat menghantam ular kabut. Ledakan dahsyat terjadi, menyapu segalanya. 4 dozong itu terpental seperti daun di tengah badai. Beberapa bahkan tak bisa berdiri lagi. Dalam sekejap, Xiaoyan melanjutkan langkahnya tanpa melirik sedikit pun. Ia menangkap seorang penjaga yang masih hidup, menatapnya dengan tajam. Di mana jiwa-jiwa yang ditawan? Ketakutan, penjaga itu langsung memberi arah ke aula kunci jiwa. Xiaoyan melanjutkan perjalanannya, menghancurkan apapun yang menghalanginya. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah pintu besi hitam besar. Dengan satu pukulan kuat, pintu itu hancur berkeping-keping. Di baliknya, ada sebuah alun-alun luas, dipenuhi bola-bola cahaya yang menggantung dari rantai hitam. Di dalam bola-bola itu, jiwa-jiwa terperangkap seperti bayangan ilusi. Di tengah alun-alun itu, Xiaoyan melihatnya sosok yang sangat dikenalnya. Seorang lelaki tua, terikat rantai besar di panggung tengah. Rambut putihnya berantakan, tubuhnya lemah, dan wajahnya penuh penderitaan. Yalau. Xiaoyan berjalan pelan mendekati panggung. Matanya memerah menahan emosi. Ia berlutut di depan gurunya dan berkata dengan suara bergetar, "Guru, murid ini datang untuk menjemputmu." Perlahan, Yalau membuka matanya. Tatapannya yang keruh bertemu dengan mata Xiaoyan. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. "Anak kecil, kamu sudah tumbuh besar sekarang." Mendengar itu, dada Xiaoyan serasa dihantam beban berat. Bertahun-tahun lalu, ia hanyalah seorang pemuda ceroboh. Tapi sekarang ia berdiri sebagai pria yang kuat. Namun, ini bukan saatnya berlarut dalam emosi. Tempat ini sangat berbahaya, dan ia harus membawa Yalau pergi secepat mungkin. Dengan satu gerakan, Xiaoyan menempelkan tangannya pada cahaya yang mengurung gurunya. Kekuatan spiritualnya mengalir, menyusuri penghalang itu seperti gelombang besar. Melihat itu, Yalau terkejut. "Kamu sudah mencapai tingkat negara jiwa?" tanyanya pelan, bangga sekaligus heran. "Pecah!" Xiaoyan berteriak, dan cahaya yang mengurung Yalau hancur berkeping-keping. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan meraih gurunya, memapanya berdiri. Akhirnya, Yalau terbebas. Meski lemah, gurunya terlihat sedikit lebih segar. Namun, sebelum mereka bisa melangkah pergi, udara di sekitar mereka tiba-tiba membeku. Dari atas rantai hitam di udara, seorang pria tua muncul. Wajahnya dingin dan penuh keangkuhan. "Hantu tua Zexing?" Yalau berbisik ketakutan. "Dia dozong tingkat tinggi. Xiaoyan, hati-hati." Xiaoyan memutar otaknya. Bertarung melawan Zexing akan sangat berbahaya. Tapi melarikan diri pun bukan hal mudah. Namun, ia tak akan menyerah.
Dengan tekad membara, Xiaoyan menyuruh Yalo masuk ke dalam cincinnya untuk melindungi sang guru. Jika kalian berpikir aku akan menyerah, kalian salah besar. Xiaoyan menatap hantu tua Zexing dengan penuh keberanian. Meski polongnya kecil, ia tak akan mundur. Apapun yang terjadi, ia akan membawa gurunya keluar dari neraka ini, walau harus bertarung melawan seluruh aula jiwa. Jadi kau akhirnya siap bertaruh nyawa? Hantu tua Zexing tersenyum dingin, mengabaikan aura ancaman Xiaoyan yang baru saja menyerap 3000 Burning Flame. Xiaoyan tetap tenang, doki di tubuhnya memuncak, menyadari kekuatan Zexing, seorang dozong bintang 5 jauh di atasnya. Serangan-serangan Zexing segera dimulai dengan rantai hitam yang menyusup ruang, menyerang Xiaoyan tanpa ampun. Xiaoyan memblokirnya dengan penguasa kesuan berat, namun tiap serangan meninggalkan dampak besar, menunjukkan hasil kekuatan mereka. Dengan dozong bintang 9, kau cukup kuat, tapi tak cukup untuk melawan aku, ujar Zexing sambil menghilang dan menyerang Xiaoyan dengan kecepatan luar biasa. Telapak tangannya menghantam penguasa kesuan berat, meninggalkan bekas yang mengejutkan Xiaoyan. Menyadari dia tak bisa terus bertahan, Xiaoyan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame untuk menciptakan ledakan dahsyat. Namun, Zexing muncul kembali, hanya sedikit terluka. Xiaoyan memanfaatkan kekacauan ini untuk menghancurkan rantai di aula besar, melepaskan banyak jiwa yang ditahan di sana. Jiwa-jiwa itu melarikan diri, menyebabkan Zexing murka. Zexing menyerang lagi dengan kekuatan penuh, memaksa Xiaoyan menggunakan 3 Fire Lightning Beat. Ledakan dahsyat membuat Zexing terganggu sementara Xiaoyan memanfaatkan momen itu untuk kabur. Namun, Zexing segera menyadari bahwa serangan terakhirnya hanya menghantam ilusi Xiaoyan. Melihat Xiaoyan melarikan diri, Zexing meraung, "Xiaoyan, aku akan melihat sejauh mana kau bisa lari hari ini." Xiaoyan berhasil melarikan diri dari Hall of Soul, tetapi hantu tua Zexing dengan cepat mengejarnya. Meskipun pasukan Hall of Soul mencoba menghalanginya, Xiaoyan dengan mudah mengalahkan mereka, menunjukkan kekuatan yang meningkat setelah menguasai 3000 Burning Flame. Di luar Hall of Soul, lembah sudah dalam kekacauan karena pertempuran sengit antara kelompok Xiaoyan dan para dozong elit Hall of Soul. Meskipun kelompok Xiaoyan masih bertahan, kedatangan Zexing, seorang dozong bintang 5, menjadi ancaman besar yang mengubah keseimbangan pertempuran. Xian, yang telah menyembunyikan kekuatan sejatinya, menawarkan diri untuk menahan Zexing sementara Xiaoyan mempersiapkan jurus pamungkasnya, Angry Buddha Lotus Flame. Transformasi Xian yang tiba-tiba menjadi dewasa dan kuat mengejutkan Xiaoyan, tetapi dia hanya bisa mempercayakan waktu kepadanya. Dengan ancaman Zexing yang semakin dekat, semua harapan bertumpu pada keberhasilan Xiaoyan mengaktifkan senjata pembunuhnya. Pertarungan mencapai puncaknya, dengan takdir kelompok itu berada di ujung tanduk. Hantu tua Zexing menatap Xian dengan curiga. Ia tak dapat mengukur kekuatannya, tapi tak peduli. Fokusnya adalah menghentikan Xiaoyan yang tengah menggabungkan 4 jenis api surgawi, hal yang bahkan membuat Zexing tertegun. 4 api surgawi, bocah ini benar-benar berani, gumamnya. Tanpa ragu, Zexing mulai menyerang, namun Xian berdiri di depannya tak gentar. "Kalau mau menyerang, serang saja, jangan banyak bicara," ejak Xian, membuat Zexing murka. Dia melepaskan serangan bertubi-tubi, menciptakan piton hitam raksasa yang mengancam Xian. Namun, Xian dengan tenang melawan menggunakan tinju berlapis cahaya ungu yang membentuk naga raksasa. Bom! Ledakan besar mengguncang lembah, memaksa Xian mundur dengan luka ringan. Tapi ia tetap berdiri teguh, membuat Zexing semakin waspada. Menyadari waktunya hampir habis, Zexing melancarkan serangan mematikan. Namun sebelum ia sempat menyelesaikannya, sebuah tinju besar muncul dari celah spesial, memaksa Zexing mundur. Sosok besar itu adalah Xiongzan yang muncul tiba-tiba. "Aku terseret ke sini," ucapnya dengan gugup. Zexing semakin cemas. Di tangan Xiaoyan, lotus api 4 warna akhirnya terbentuk, memancarkan aura kehancuran yang menakutkan. Udara terbakar, dan tekanan itu membuat Zexing mulai panik. "Bocah ini, apa dia benar-benar berniat menghabisiku dengan teknik itu?" pikirnya, matanya penuh ketakutan.